semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Apa sih itu sel? Nah, sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel adalah penyusun dasar dari semua organisme yang hidup. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian sel beserta fungsinya. Teman-teman, sel prokariotik memiliki struktur yang terdiri dari kapsul, flagella, pili atau fimbria, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan nukleoid. Kita akan masuk pada penjelasan masing-masing dari bagian tersebut. Yang pertama, kapsul. Kapsul adalah lapisan pelindung yang menyelubungi dinding sel bakteri. Yang kedua, flagella. Flagella adalah gerak pada bakteri yang terdiri atas bahan protein yang elastik. Yang ketiga, pili atau fimbria. Pili atau fimbria merupakan benang-benang halus yang menonjol keluar dari dinding sel yang berfungsi sebagai tempat melekatkan diri pada jaringan tumbuhan atau hewan. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan luar yang kaku dan kuat yang memberi bentuk sel, melindungi sel, dan mengatur pertukaran zat. Yang kelima, membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan lemak protein yang melindungi sel dan mengatur transportasi zat. Yang keenam, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketujuh, ribosom. Ribosom adalah organel sel berupa butiran yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang kedelapan, plasmid. Plasmid adalah struktur genetik yang berupa untaian DNA melingkar kecil yang terdapat dalam sel prokariotik seperti bakteri. Plasmid berbeda dari DNA kromosom sel. Dan yang terakhir, nukleoid. Nukleoid adalah daerah inti yang dibentuk dari molekul DNA. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki struktur yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, dan yang terakhir mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, kita akan masuk pada penjelasan masing-masing dari bagian tersebut. Untuk pembahasan pertama, yaitu membran sel. Membran sel pada sel eukariotik terdiri dari membran plasma dan membran inti. Membran plasma melapisi seluruh permukaan luar sel, sedangkan membran inti mengelilingi inti sel. Pembahasan kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma pada sel eukariotik adalah bagian sel yang berada di luar membran inti dan terdiri dari sitosol, organel, dan sitoskeleton. Sitoplasma merupakan bagian non-nukleus dari protoplasma. Pembahasan ketiga yaitu nukleus. Nukleus adalah struktur yang menyimpan DNA dalam sel eukariotik. Nukleus dibatasi oleh dua membran dan membantu memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Pembahasan keempat yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE adalah organel yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik. RE merupakan jaringan tubulus dan kantong yang terbungkus membran. RE berperan penting dalam berbagai proses seluler seperti sintesis protein, sintesis lipid, dan pengaturan homeostasis kalsium. Untuk pembahasan kelima yaitu ribosom. Ribosom pada sel eukariotik adalah organel sel yang berperan dalam sintesis protein. Pembahasan keenam yaitu aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel sel eukariotik yang berfungsi memodifikasi, mengangkut, dan mengemas protein dan lipid. Organel ini juga berperan dalam sintesis polisakarida. Untuk pembahasan ketujuh yaitu lisosom. Lisosom adalah organel yang berfungsi mencerna bahan-bahan di dalam sel eukariotik. Lisosom berbentuk kantong terikat membran yang berisi enzim pencernaan. Pembahasan ke-8 yaitu badan mikro. Badan mikro juga dikenal sebagai mikrobodi atau peroksisom. Adalah organ kecil yang berperan penting dalam berbagai proses biokimia pada sel eukariotik. Pembahasan ke-9 yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam menghasilkan energi pada sel eukariotik. Mitokondria berbentuk oval dan memiliki membran ganda.
Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus dan mikrofilamen adalah komponen sitoskeleton yang terdapat pada semua sel eukariotik. Keduanya berfungsi untuk mendukung dan memberi bentuk sel serta membantu pergerakan sel. Tahukah kamu bahwa sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki perbedaan, baik dari organisme, ukuran sel, nukleus atau inti sel, kromosom, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mesosom, ribosom, flagela, pembelahan sel, serta organisasi sel. Nah, sekarang mari kita perhatikan tabel berikut ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, teman-teman, demikianlah pembahasan tentang struktur dan fungsi sel. Sel sebagai unit dasar kehidupan memiliki berbagai komponen yang saling bekerja sama, seperti inti sel, mitokondria, dan membran sel, yang mendukung kelangsungan hidup organisme. Semoga video ini dapat membantu memahami pentingnya sel dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!